Salah satu ciri bahwa seseorang sehat itu adalah mencapai berat badan yang ideal. Jadi kalau rekan-rekan tidak tahu berat badan rekan ideal atau tidak, yaitu dengan cara mengukur indeks massa tubuh. Nah, di sini berat badan rekan-rekan diukur dulu, baru diukur lagi tinggi badannya. Jika berat badan dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2, Anda harus berada di antara nilai 19 sampai 22. Jika Anda berada di antara rank itu, berarti Anda berada di berat badan yang ideal. Kalau Anda di bawah 19, berarti berat badan Anda kurang. Jika Anda berat badan di atas 22 indeks massa tubuhnya, berarti berat badan Anda mengalami kelebihan. Semakin tinggi indeks massa tubuhnya, berarti Anda mengalami overweight yang berlebihan pula. Nah, banyak orang yang tahu bahwa ketika kita harus sehat, berarti kita harus mencapai berat badan yang ideal. Tapi sering yang jadi masalah adalah bagaimana caranya. Ya, kemudian ketika orang memulai, sering sekali orang mengalami rasa khawatir, sakit mahnya kumat. Kemudian banyak orang yang selama menjalaninya itu sering muncul rasa lapar yang tidak tertahankan. Kemudian ketika teman-teman memiliki sakit seperti sakit gula atau hipertensi, mulai ada kekhawatiran apakah ketika saya mencoba menurunkan berat badan, apakah penyakit saya tidak makin buruk. Oke, rekan-rekan, kali ini dokter akan membahas 4 cara atau metode bagaimana kita bisa menurunkan berat badan. Yang pertama adalah intermittent fasting. Yang kedua itu adalah olahraga kardio atau olahraga aerobik, ya, dimana kita memakai oksigen secara teratur. Yang ketiga adalah diet rendah kalori. Kita memilih makanan-makanan mana yang nilai kalorinya rendah. Yang keempat adalah kita melakukan diet dengan bantuan hipnoterapi. Kali ini dokter membahas yang pertama dulu, yaitu intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah diet dengan pola makan dengan menentukan periode batasan untuk jam makan dan jam puasa, ya. Kemudian tujuan dari intermittent fasting ini adalah pertama, terjadi proses yang disebut autofagi. Di sini tujuan daripada intermittent fasting itu adalah menurunkan berat badan. Yang kedua, meningkatkan proses metabolisme tubuh kita. Yang ketiga, mampu memperpanjang umur. Karena apa? Karena dengan intermittent fasting terjadi proses autofagi, sel-sel lemak kita dimakan, maka kita bisa mencegah atau mengurangi penyakit yang disebut dengan fatty liver, kemudian mencegah diabetes dan memperbaiki tekanan darah. Jadi ada beberapa metode daripada intermittent fasting ini, ya. Ada yang disebut dengan metode 16-8. Maksudnya 16 jam kita berpuasa dan 8 jam kita makan seperti biasa. Di dalam 16 jam puasa ini kita boleh meminum air putih, kemudian kopi tanpa gula atau teh tanpa gula. Nah, selain metode 16-8, kita juga memakai metode eat stop eat. Artinya satu hari kita makan seperti biasa, kemudian esoknya kita puasa tapi boleh minum air, kemudian lusanya kita makan seperti biasa, dan ini kita lakukan setiap hari. Jadi metode hari ini kita makan seperti biasa, besoknya kita puasa, besoknya lagi kita boleh makan.
Kemudian ada juga metode diet yang merupakan bagian daripada intermittent fasting yang disebut dengan metode 52. Maksudnya dalam 1 minggu itu kan 7 hari, kita pilih 2 hari di mana kita melakukan diet di mana dibatasi kalorinya. Jadi kalorinya hanya dibatasi 500 kalori per hari selama 2 hari dalam 1 minggu. 5 hari kemudian atau 5 hari yang kita pilih kita makan seperti biasa. Oke. Dan metode intermittent fasting ini cukup terkenal ya di saat-saat ini karena dianggap mampu menurunkan berat badan begitu cepat. Bagi rekan-rekan yang memiliki penyakit seperti hipertensi, kemudian penyakit gula, ketika mau melakukan intermittent fasting itu sebaiknya memang berkoordinasi dengan ahlinya supaya kondisi intermittent fasting atau metode yang kita pilih kita sesuaikan dengan kondisi penyakit atau beratnya penyakit yang dialami oleh saudara. Oke, hari ini kita hanya membahas intermittent fasting. Di video berikutnya akan kita bahas yang lain seperti olahraga kardio, kemudian diet dengan makanan rendah kalori dan metode hipnoterapi.